Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya sangat bersyukur dan bersuka cita jika kita bisa bersama-sama kembali hadir dalam persekutuan kita, baik yang melakukan ibadah secara onsite maupun yang mengikuti dari rumah masing-masing. Mari saat ini saya undang kita semua untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Tuhan, ini kami Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu yang saat ini rindu datang Tuhan. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah, saat indah, ku berhadapan dengan-Mu. Ketika kami memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Kami ingin menikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Oh, saat indah ketika kami berhadapan dengan Engkau Tuhan. Berhadapan Yesus, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami lebih dekat padamu, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Hadirat-Mu Tuhan, aku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa,
menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan Tuhan. Haleluya, oh, kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ini yang kami rindukan Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, dalam bait-Mu, dan menikmati kasih-Mu sepanjang waktu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Dengan kesungguhan kita sama-sama angkat tangan kita. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan Yesus. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu dan menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya rindu jemaat sendiri menyanyikan pujian ini. Hadirat-Mu Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. Ku rasakan kami rindu Kau ada tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa memenuhi setiap hati kami. Ini kami rindukan Tuhan Yesus. Selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Rasakan pelukan Tuhan, menikmati kasih anugerah. Mari berikan kemuliaan dan sorak-sorai itu Tuhan kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang telah Kau berikan Tuhan Yesus, ketika kami masih bisa hadir di tempat ini Tuhan dalam kondisi yang baik. Semua hanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami jemaat-Mu siap Tuhan untuk memulai persekutuan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Bila kami hanya menyerahkan semua Tuhan hati pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, lingkupi kami Tuhan, dan kami siap memulai puji-pujian kami. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang siap memuji memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Mari saya undang kita semua untuk berikan kemuliaan dan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Saya percaya di sini kita semua bersuka cita ya Bapak Ibu. Amin. Saya mau kita semua untuk toleh kanan dan kiri, dan kita berikan sapaan yang paling manis ya. Kita percaya kita semua ada di tempat ini. Tuhan mengumpulkan kita dengan berbagai macam karakter,
rupa dan bentuk, tapi kita disatukan dalam satu keluarga Allah. Amin Bapak Ibu. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami, untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami Tuhan, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus. Saya undang Bapak Ibu yang bisa bergandengan tangan dengan samping sebelah kanan kirinya. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bersama-sama tetap bergandengan tangan Bapak Ibu. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Sekali lagi kita sama-sama katakan, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Saya sangat senang ketika melihat Bapak Ibu bersama-sama bergandengan tangan dengan penuh sukacita. Luar biasa. Ya, mari kita saat ini akan menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan sebentar akan disampaikan dalam hati kita. Mari Bapak Ibu. Saat ini kita mau kembali merenungkan kasih Tuhan. Bulan ini kita belajar bagaimana kita harus memiliki kasih terhadap saudara-saudara kita. Kasih persaudaraan dalam hati kita Bapak Ibu. Kita rindu Tuhan mengubahkan kita untuk memiliki kasih seperti kasih Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bagaimana kita bisa mengasihi saudara-saudara kita yang ada di kanan dan kiri kita ketika kita masih belum memiliki kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan bahwa mari kita bisa belajar mengasihi sesama kita seperti Tuhan mengasihi kita. Saat ini kita menyatakan pada Tuhan, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan. Aku percaya, Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama, karena kami tahu Tuhan, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati, setulus salibmu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku Tuhan seperti matamu, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, kita katakan bersama, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, sekali lagi kita mau sama-sama katakan dengan lebih sungguh, ubah hatiku Tuhan, ubah hati. Saya undang hambanya untuk maju ke depan. Setulus salibmu, katakan kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti
Ku mau jadi sepertimu. Bapa, ketika kami katakan bahwa kami mau jadi sepertimu, itu artinya kami mau berubah Tuhan. Dari hidup kami yang serupa dengan dunia ini menjadi orang yang hidupnya serupa dengan Kristus. Bawa kami setiap hari supaya kasih-Mu itu tetap tinggal di dalam hidup kami dan kami hidupi di dalam kehidupan kami. Sehingga kasih yang seperti yang Tuhan inginkan untuk kami miliki itu benar-benar kami bisa pancarkan kepada orang lain Tuhan. Kami akan mendengarkan setiap firman-Mu, ubah hidup kami, persiapkan hati kami untuk menerima semua kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itu benar-benar Tuhan tinggal dan hidup di dalam kehidupan kami. Hidup kami pun menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih tim pujian penyembahan yang luar biasa. Saya ngeri Bapak Ibu. Ngerinya itu waktu Stephen tadi mimpin lagu yang pertama tadi. Bergandengan tangan, kenapa ngeri? Bagian refnya. Karena saya pernah di gereja di Surabaya refnya salah. Yang bagian terakhir, keluarga kerajaan Allah gitu ya. Ngulanginya itu gini. Keluarga keraja. Saya sampai waktu itu loh, kok keluarga kera? Salah menggal. Tapi Stephen tadi benar, saya udah ngeri-ngeri. Ayo, Stephen ini benar atau enggak kira-kira? Ternyata benar, puji Tuhan. Untung enggak seperti yang di Surabaya. Di Surabaya itu gerejanya besar, disiarkan online lagi. Aduh, malu-maluin. Bapak Ibu, saya mohon maaf saya lepas karena ini berembun di kacamata saya, jadi enggak nyaman sekali. Enggak masalah karena enggak ada orang di sini. Bapak Ibu, saya begitu diberi tema oleh Ibu Gembala tentang apa yang mesti kita bicarakan di gereja kita, itu saya exciting sekali. Kenapa? Karena kebetulan tema itu sama juga dengan yang di gereja saya. Dan kebetulan kemarin itu, ya bukan kebetulan ya, pasti Tuhan mendorong atau mendrive kita semuanya untuk belajar satu hal yang luar biasa ini. Dan di gereja kami pada saat itu ada lawatan Tuhan yang luar biasa kepada semua orang. Nah, lawatannya itu apa? Lawatannya itu adalah pembaruan di dalam kehidupan jemaat gitu. Tema yang diberikan kepada saya itu dari Kolose ya, tentang pengikat yang mengharmoniskan gitu. Tapi kali ini saya kasih yang lebih tajam judulnya, itu mengenakan kasih, karena ayat itu bunyinya seperti itu. Kita buka ya Bapak Ibu, slide pertama. Nah, saya yang diberikan oleh Ibu Gembala itu ayat yang keempat ini, 14 ini. Ya, Kolose 3 ayat yang ke-14. Tapi saya ajak nanti Bapak Ibu membaca dari konteks dekatnya. Apa itu konteks dekat? Membaca ayat itu tidak diambil begitu saja dari satu ayat, tetapi kita baca ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Nah, tapi kalau kita baca semuanya nggak cukup waktunya untuk menjelaskan. Bapak Ibu bisa pulang nanti sore. Ini aja nanti saya belum yakin apakah kita bisa pulang 45 menit lagi. Gitu ya. Kita baca Kolose 3 ayat yang ke-14, 13 sampai 14 bersama-sama ya Bapak Ibu. Yang Yunaninya ini nggak usah dibaca. Langsung aja kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini dari konteksnya, kita jadi tahu, kita jadi mengerti. Mengapa kita sama Tuhan disuruh mengenakan kasih? Mengapa kita itu harus mengasihi? Dulu itu kan kita berpikir bahwa mengasihi itu adalah sesuatu yang harus kita kejar duluan. Sebenarnya tidak seperti itu. Menurut ayat ini, kasih itu adalah dasarnya. Nanti saya jelaskan. Permasalahannya adalah begini. Permasalahannya saya tunjukkan begini ya. Yang pertama, kita harus sabar. Yang kedua, kita harus mengampuni. Mengapa kita harus sabar dan mengampuni? Karena masalahnya ada yang ketiga ini. Ya, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Karena ada saja di jemaat itu
Ada saja di kumpulan komunitas kita itu orang yang dendam kepada yang lain. Itu masalahnya. Makanya kemudian Tuhan menekankan kamu untuk sabar, agar kamu mengampuni. Tapi pertanyaan saya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berpengalaman, Bu Gembala terutama yang berpengalaman dan Bapak Ibu semuanya berpengalaman berjemaat, ya. Ini pertanyaan saya. Apakah sabar dan mengampuni itu gampang? Pertanyaannya kan seperti itu, jawab dalam hati saja. Dia ngomong, oh gampang Pak. Yang ngomong gampang ya saya mau berguru. Karena gak mudah Bapak Ibu. Sabar itu tidak mudah. Karena bersabar itu sama seperti orang yang kelihatannya kalah. Bayangkan, orang lain kayaknya diperbolehkan untuk menaruh dendam menurut ayat ini. Diperbolehkan untuk melakukan apa saja. Tapi pilihan kita itu cuma dua. Sabar dan mengampuni, podo gak enake. Sabar itu susah sekali. Bagaimana kita bisa berlaku sabar sementara ada orang berlaku jahat kepada kita? Bagaimana kita bisa mengampuni orang kalau ada orang yang memperlakukan kita tidak adil? Kan susah. Nah, seringkali orang itu mengejar untuk jadi sabar itu supaya kelihatan baik. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu semuanya, kalau untuk hanya menjadi orang baik, sampean tidak perlu jadi wong Kristen. Agama-agama yang lain itu mengajarkan kebaikannya itu lebih tinggi daripada orang Kristen sekalipun. Benar. Mereka diajarkan untuk menghargai orang lain, baik kepada orang lain. Itu begitu luar biasa. Prakteknya aja coba kita lihat sekarang ini. Gitu ya. Orang-orang dari agama-agama yang tidak mengenal Yesus saja. Ya saya sebutkan salah satu lah. Agama Buddha, kan kita tahu ya. Agama Buddha itu luar biasa. Kalau Bapak Ibu di sini ada yang pernah ikut Buddha, saya kemarin ketemu sama orang Buddha. Orangnya kaya, cukup kaya di Surabaya. Saya tadinya mau ajak dia ke sini karena dia sudah terima Yesus pada akhirnya ya. Saya mau ajak ke sini, tapi dia ternyata golf duluan, pagi-pagi udah berangkat golf. Saya itu padahal merasa berangkat dari Surabaya wis isuk loh tadi itu. Udah 5:30 udah siap-siap. Istri saya nggak bisa terlalu banyak bantuin karena barusan saja kemarin vaksin. Terus dia sakit semua badannya. Ya, saya sarankan untuk pilih vaksin yang Pfizer gitu, yang pengaruhnya luar biasa bagus gitu. Tapi akhirnya ya loro kabeh gitu. Istri saya tidak terlalu banyak bisa bantu. Saya maksudnya mau ngajak dia. Oh, rupanya dia sudah berangkat dulu golf. Jadi ini orang kaya di Surabaya ceritanya. Saking kayanya dia Bapak Ibu ya. Dia itu sebelum jadi Kristen, sebelum saya kenalkan Tuhan Yesus kepada dia waktu itu. Dia itu memberi uang kepada semua agama-agama, semua tempat ibadah di Surabaya. Mau masjid, gereja, kelenteng, semuanya dikasih semuanya. Gitu. Bahkan ketika pertama kali saya di sana saya masih ingat tuh. Saya pertama kali di sana saya itu dianggap seperti Bante. Saudara tahu Bante ya? Bante itu gurunya pendetanya orang Buddha. Jadi saya dianggap Bante. Karena waktu itu saya ditanya, Pak Pendeta, ini rumah saya kayaknya ada setannya Pak. Coba dilihat gitu. Jadi saya kayak dukun gitu, saya bilang enggak buat apa Pak, kayak gitu ya, setiap tempat ada setannya, enggak ada masalah dengan hal itu, waktu pertama kali. Nah yang saya mau ceritakan bukan itu, yang mau saya ceritakan itu ketika saya mau pulang. Saya mau pulang itu cuman ngobrol-ngobrol, dia mendengarkan saya ngomong karena mau saya bimbing untuk terima Tuhan Yesus begitu. Selesai saya ngomong, saya dikasih duit segebok gini Pak. Saya bilang, buat apa Pak? Loh ini biasa Pak segini, enggak. Ini saya mengajak Bapak itu untuk menerima keselamatan, bukan masuk agama Kristen. Enggak. Nah dia pikir saya itu ngajak dia untuk masuk agama Kristen sehingga nanti di Kristen itu ya dianggap sama dengan agama-agama yang lain. Saya bilang enggak sama. Saya itu ngajak Bapak itu karena saya kepingin memperkenalkan Yesus itu masih awal-awal. Bapak Ibu saya ngomong sama dia itu kesulitan. Kesulitan saya itu di sini. Ketika saya menjelaskan tentang Yesus Kristus dan tentang orang-orang Kristen, bagaimana menjadi orang Kristen, dia itu kayaknya kepahitan, sakit hati sama orang Kristen. Karena justru dia banyak dikhianati teman-temannya itu dari Kristen. Gitu. Dia tolong temannya dari Kristen. Bahkan ketika dia terakhir kali pernah dalam kondisi terpuruk, teman-temannya Kristen semuanya, kebanyakan Kristen semuanya. Ya dalam kondisi terpuruk dulu waktu dia kaya, dia tolong banyak orang, termasuk banyak orang Kristen, tapi ketika di kondisi terpuruknya, tidak ada satupun yang bantuin dia. Dia bilang seperti ini, saya kecewa Pak.
mengapa sahabat-sahabat saya termasuk orang Kristen itu tidak ada yang satu bantuin saya. Bahkan ketika saya butuh, saya pinjam ke mereka, saya disuruh pulang. Kayak saya dianggap kayak saya dianggap kayak penyakit gitu loh. Orang yang cari pinjaman itu kan kayak dianggap penyakit, diusir-usir gitu Bapak Ibu. Dia ngalami itu. Nah, di situ saya bilang, Pak, inilah bedanya orang Kristen dengan orang yang beragama Kristen. Yang Bapak temui teman-temanmu itu agamanya Kristen. Mereka juga ke gereja, tapi agamanya Kristen. Kalau mau jadi orang baik, gak perlu masuk Kristen. Karena Bapak ini sebenarnya adalah orang baik. Ini orang baik banget Bapak Ibu. Ya bayangkan, semua tempat ibadah dia kasih duit. Kebaikannya sudah sampai top level. Gitu, karena dia gak sayang duitnya, dia kasih gitu aja. Nah, sekarang kondisi dia sudah mulai naik lagi. Gitu. Sudah mulai pada kondisi naik lagi dan dia berjanji tidak akan mengundang teman-teman Kristennya lagi ke rumah. Ternyata ada saya waktu itu. Dari situ saya belajar satu hal. Ternyata walaupun orang tidak kenal Yesus, dia bisa bertindak baik. Tapi perhatikan tadi yang saya ceritakan. Motivasi dia melakukan hal yang baik itu supaya ketika dia terpuruk ada yang nolong dia. Nah, supaya ketika dia lagi ngalami kesusahan ada yang nolong dia. Jadi ada semacam tindakan balas. Ya kalau kamu balas budi lah. Kalau aku pernah dulu melakukan yang baik ya kamu mestinya melakukan yang baik. Coba seperti itu. Nah kalau kebaikan kita hanya cukup sampai di situ, hanya melakukan kebaikan kepada orang lain dengan motivasi supaya nanti ketika satu saat kita ditolong, sebenarnya kebaikan kita sama seperti kebaikan orang yang belum mengenal Yesus. Di dalam kekristenan, di dalam kekristenan seharusnya orang Kristen itu menjadi orang yang kualitasnya lebih tinggi daripada orang lain. Mengapa? Karena di dalam kekristenan Tuhan pernah mengajar kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi ini. Apa kata Yesus Bapak Ibu? Engkau gak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Wih ngeri. Maka banyak orang kemudian berkata, wah ya gak bisa. Tidak bisa, akhirnya mereka mencoba mencari teologi yang lain yang kira-kira menghindarkan ayat itu supaya ayat itu tidak sering diomongkan. Padahal ayat itu ada. Sebenarnya Bapak Ibu, dengarkan ya, ini bagian ini penting. Ketika Tuhan memilih Bapak Ibu menjadi orang Kristen, maka sebenarnya yang harus terjadi dalam hidup kita adalah kita bukan hanya menjadi orang baik. Saya sudah pernah ngomong ya di sini. Roma 12 ayat 12, bukan hanya menjadi orang baik, tetapi menjadi orang yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kekristenan itu harus mengubah watak dasar kita. Kalau kekristenan itu tidak bisa mengubah watak dasar kita, berarti kekristenan kita masih salah. Gitu. Kekristenan kita masih keliru. Karena kekristenan itu sejatinya adalah sedang membawa kita ke dalam satu kehidupan yang kita sebut sebagai kehidupan yang baru. Jadi kalau Bapak Ibu sudah ikut Tuhan sudah sejak lama, tapi cara ngamuknya masih tetap sama dengan kayak orang dunia, cara hidup kita sama seperti orang dunia, cara kita ngomong penuh dengan kata-kata yang sama seperti orang dunia, cara kita berpikir, cara kita bertindak sama seperti dengan orang dunia, Bapak Ibu masih beragama Kristen. Kekristenan itu harus mengubah watak dasar kita. Dari orang yang menolong orang lain, melakukan kebaikan orang lain, karena kita ingin dapatkan imbalan sesuatu, menjadi orang yang ketika menolong orang lain, melakukan kebaikan orang lain, gak perlu imbalan. Itulah yang disebut sebagai kasih. Selalu kalau Tuhan bicara masalah kasih, termasuk ketika ditulis di sini, kenakanlah kasih, Tuhan Yesus menggunakan satu kata kasih, yaitu agape. Ada banyak kata kasih di dalam Alkitab. Kalau anak-anak yang sekolah pasti tahu ya. Ada storge, ada pilio, ada yang eros,
tapi ada yang agape. Nah, kasih agape ini unik. Kasih agape adalah, dengarkan, kasih yang ketika memberikan sesuatu kepada orang lain tidak berharap imbalan. Tulus memberikannya. Dan standar kasih yang seperti itulah yang harus kita miliki supaya kita bisa sabar dan mengampuni. Saudara mau sabar dan mengampuni sampai seberapa kuat kepada orang-orang yang jahat kepada kita? Satu kali mungkin masih bisa, orang berkhianat kepada kita, ya udahlah kita ampuni. 2 kali mungkin masih bisa kita ampuni lagi. Tapi yang ketiga kali kita bisa sampai ngamuk. Kok niku wis ditulung bolak-balik dosa melakukan hal yang sama. Coba, ada enggak yang kuat sama orang yang kita setiap kali berkhianat lagi, bohongin lagi gitu. Suami-suami kalau ketemu istri yang bohong lagi, besok bohong lagi, ya minta ampun bohong lagi. Diapakno kira-kira. Begitu juga sebaliknya, istri-istri pernah kan nemui suami bujuk, 1 kali minta ampun masih oke. 2 kali minta ampun, yes masih oke. Yang ketiga kali, belum tentu kita bisa mengampuni. Dan permasalahan orang seluruh dunia itu cuman itu. Apa itu? Mengenakan sabar dan mengampuni. Ini adalah 2 hal yang sulit sekali. Makanya bagian ini diajarkan di dalam kitab Kolose. Kolose ini unik Bapak Ibu, jemaat Kolose ini unik. Jemaat Kolose itu adalah jemaat yang 1 step lebih maju dibandingkan jemaat yang lain. Kalau jemaat yang lain hanya bergumul bagaimana mereka bisa menghindarkan diri dari ajaran-ajaran sesat gitu ya. Tapi jemaat Kolose itu sudah maju. Mereka sudah bahkan memiliki iman yang benar. Pengajarannya benar. Maka kemudian Paulus menekankan sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu kesabaran dan kasih. Untuk Bapak Ibu bisa memiliki kesabaran dan mengampuni, tidak ada jalan lain selain memiliki kasih itu. Nah, sekarang saya mau jelaskan ayatnya, secara konteks dekat. Mengapa ayat 14 ini muncul? Karena ayat yang ke-13 berkata, next. Nah, ini karena Tuhan hendak mengharmoniskan jemaat di Kolose. Ya, yang pertama, kesabaran itu harus menjadi gaya hidup semua jemaat. Di bagian yang pertama tadi, Paulus menekankan supaya mereka sabar. Balik lagi ayo kita lihat ayatnya lagi ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, gitu. Artinya Paulus menekankan, ya jemaat ini sabar satu dengan yang lain itu sabar. Jadi yang hendak ditanamkan adalah semua jemaat di Kolose harus memiliki kesabaran. Standarnya itu. Miliki kesabaran. Yes, semuanya. Tidak pilih-pilih, enggak cuma Bu Gembala aja, enggak cuma Pak Gembala, enggak cuma yang pelayanan di sini yang memiliki kesabaran. Semua satu dengan yang lain. Artinya semua jemaat itu jangan ada satupun yang tidak punya kesabaran. Yang kedua, ampunilah seorang akan yang lain. Ini kata ini sama ya, sabar sama mengampuni ini kata yang dipakai sama, cuman beda subjeknya saja. Beda kata kerjanya, satunya sabar, satunya mengampuni. Bukan hanya kesabaran, tapi pengampunan. Jadi jemaat di Kolose itu ditekankan supaya masalah pengampunan itu sudah tidak jadi masalah di dalam hidup mereka. Artinya mereka semua harus memiliki pengampunan. Lanjut deh, ini tadi sudah ya. Mengampuni itu juga harus menjadi gaya hidup semua orang. Kalau tadi kesabaran itu juga menjadi gaya hidup semua orang, tapi mengampuni itu menjadi gaya hidup karena apa? Kayak ayatnya tadi bilang, karena Yesus telah mengampuni. Jadi nggak ada jalan yang kedua. Walaliani mengampuni Pak. Meneng ngono ae gak iso ta? Ndak bisa. Wis meneng ini ono masalah, ono wong ada orang dendam meneng ae. Ndak. Pokoknya semua jemaat harus mengampuni karena Yesus telah mengampuni kita. Bapak Ibu semuanya saya kasih tahu ya, kita ini bukan orang yang benar. Saya pun juga bukan orang yang benar. Kita pun pernah melakukan kesalahan dan ketika kita melakukan kesalahan, kita berharap orang lain ngampuni, kan? Kan seperti itu. Contoh kalau kita di jalan, gitu kan kadang-kadang kita lihat ada orang yang ketika nyetir mobil atau motor itu ngawur gitu, mak-mak, ritinge kiwa, menggoing nengen, gitu ya. Nah terus kita marahi gitu.
Nah, mak-maknya ini mungkin ada mak-mak yang super power ya, dek mudun ngamuknya lebih jahat dari kita. Opo? Apa? Kita yang takut malahan. Tapi ada juga mak-mak yang juga enggak semua mak-mak gitu ya. Terutama mak-mak di sini ini baik semuanya. Ada amin mak-mak. Ada mak-mak yang oh iya salah, dia tahu dia salah, dia minta diampuni. Tapi kadang-kadang ada orang yang enggak mau ngampuni. Pokoknya mesuh dhisik. Oh, kocone dibuka dipisu. Saya dulu kayak gitu Bapak Ibu. Untung saya sudah belajar kebenaran itu. Nah, kita pun juga pernah bikin salah dan kita ingin agar orang lain bisa mengampuni kita. Seperti itulah kita kepada orang lain. Jadi jangan hanya kita minta diampuni oleh orang lain, kita tidak mau ngampuni. Apalagi kita, dosa kita, kesalahan kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyimpan kepahitan. Gak ada alasan. Kalau kita masih punya alasan, iya dia sudah melakukan sesuatu yang bagi saya itu udah terlalu maksimal kejahatannya. Gak ada itu. Bahkan Tuhan berkata musuh kita pun harus kita kasihi. Harus kita ampuni. Intinya cuma itu. Dan kita pasti akan menjawab angel, wangel Pak, saya tahu. Maka muncullah ayat yang ke-14. Ayo balik lagi ya, 14 lihat. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tadi main musiknya bagus sekali nih ya, di bawah asuhan Pak Samuel. Untuk bisa main musik seperti itu, ini keyboard, mainnya dipetik. Ini drum, mainnya dipukul, bass mainnya kadang-kadang dipukul, kadang-kadang dipetik. Gitarnya Pak Samuel mainnya mesti harus lembut. Alat-alatnya beda-beda Bapak Ibu. Tapi kalau satu bunyi C, semuanya harus bunyi C. Ya, satunya lagu nadanya slow, yang main drum juga nadanya mesti nada slow. Nada balad. Pokoknya nada slow rock gitu itu, ya. Coba bayangkan kalau ada satu pemain musik yang banggel. Pak Samuel, saya kasih contoh nih Pak ya, ini contoh aja. Semuanya main C, dia main di nada H. Nada H itu nada ngawur. Terus pokoknya genjreng, wes gaya nih. Iya, mencolot gitu Pak. Bunyinya bagaimana habis gak peduli, padahal ini mainnya udah bagus. Didengar enak Bapak Ibu. Itu yang disebut di dalam musikalitas disebut sebagai harmonisasi. Walaupun alatnya berbeda, tapi keluarnya itu nyaman di telinga. Jemaat GBTEK, Bapak Ibu mungkin dari pribadi yang berbeda-beda. Ono sing ono opo-opo titik langsung ceder. Gaya masyarakat Jawa Timur. Ada yang apa-apa itu diem, meneng dhisik. Sak gurunge ngomong dipikir dhisik. Ono sing ngomong dhisik baru dipikir. Ada yang gak usah mikir. Pokoknya ngomong. Kita mungkin dari orang yang berbeda-beda. Tidak mungkin siapapun juga yang berdiri di mimbar ini membawa Bapak Ibu kepada gaya hidup yang sama. Tapi ada orang yang pengennya gayanya sama kayak dia. Kalau ada yang enggak sama kayak dia, diseneni. Kamu harus sama seperti saya. Nah itu keliru. Bapak Ibu boleh membawa stylenya masing-masing. Tetapi kita memiliki satu harmonisasi itu apa? Tadi ya pembelajarannya sabar dan pengampunan. Cuman mungkin caranya berbeda-beda. Ada yang mengampuni itu uangnya diceluk dhisik. Sini, Rene. Diseneni dhisik, dituturi sik. Ada orang yang gak perlu, dia bisa ngampuni dari jauh. Pokoknya intinya Bapak Ibu, yang namanya kesabaran dan pengampunan itu harus ada di jemaat. Dan bukan hanya jemaat GBTEK sebenarnya, semua jemaat. Begitu. Kalau itu kita lakukan itu susah, perhatikan baik-baik. Tuhan menyatakan supaya kita mengenakan agape. Ketika kita mengampuni orang lain itu jangan nanti nunggu atau jangan meminta berharap orang lain baik sama kita. Udah, itu sudah salah. Ketika saudara melepaskan pengampunan, ketika saudara sabar kepada orang lain, gak peduli sikapnya orang itu seperti apa.
Yang penting kita sabar aja. Kenapa? Karena ayat yang ke-13 menjelaskan dengan jelas. Apabila yang seorang, ini ada yang nyempil ini seorang. Ini kan satu dengan yang lain, seorang dengan yang lain, itu jemaat ya. Nah ini ada seorang. Apabila ada seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Bapak Ibu, jemaat itu tidak semuanya baik semuanya, termasuk jemaat saya juga. Di Surabaya itu enggak kabeh apik. Ono sing mangkel noyoan. Kadang-kadang saya itu kalau ngomong-ngomong ketemu sama pendeta-pendeta itu rata-rata komplainnya itu gini. Tuhan itu loh, kok ngirimkan jemaat sing unik-unik ya nang nggonku ya. Sing apik-apik ngene gereja sing kono. Ngene nggonku sing aneh-aneh unik-unik ngono lho. Gitu kan kadang-kadang komplain kita seperti itu loh. Justru gereja kita, kalau gereja kita dikirimkan orang-orang seperti itu sudah benar. Artinya dia harus digodok di sini. Dia harus dimurnikan di sini. Gitu. Nek wong apik-apik ngumpul di sini semuanya, maka kita nggak akan jadi berkat buat yang lain. Jadi orang digodok di sini udah bener itu. Apabila ada seorang ketika satu jemaat kita ini ya, ono si jiwong sing nyempil, ternyata dia itu suka dendam sama yang lain. Apa yang perlu dilakukan oleh jemaat? Enake kita usir aja Pak. Ini bukan bagian dari kita. Pak, sampean niku rasane bukan bagian dari kita. Sampean pergi ke gereja yang lain yang dekat rumah aja ya. Memang enak kalau ada satu orang yang aneh di gereja terus kemudian kita suruh keluar itu enak. Masalah selesai, everybody home, semua orang bisa pulang ke rumah dengan nyaman. Wes gak gawe masalah, tapi bukan itu yang diminta Tuhan. Kalau ada seorang menaruh dendam kepada yang lain, maka kita harus tetap sabar dan mengampuni. Ingat ya, tetap sabar dan mengampuni. Dan itu tidak dilakukan hanya oleh ibu gembala atau pak gembala tok, tapi bapak ibu semuanya. Artinya semua jemaat, semua di antara kita mesti belajar dua hal ini. Itu harus belajar dua hal ini. Jadi wajar ya kalau ada satu orang punya hal yang aneh. Bapak ibu justru ketika memberikan kesabaran dan pengampunan kepada dia, engkau sedang menuntun dia untuk masuk ke dalam persatuan jemaat kita, harmonisasi jemaat kita. Dan keberhasilannya Bapak Ibu adalah ketika dia kemudian sudah belajar mengampuni, sudah belajar sabar. Artinya enggak gampang dendam pada yang lain. Makanya Bapak Ibu, jemaat-jemaat GBTEK jangan ada satupun yang nyempil malah jadi wong sing iki menaruh dendam. Malah ada yang naruh kepahitan. Kalau ada yang masih memiliki hati yang seperti ini, segera cepat selesaikan. Cepat selesaikan. Next. Lanjut bolak balik aja. Ini ya, jika di antara orang lain menaruh dendam dengan yang lain, maka seluruh jemaat harus belajar sabar dan mengampuni. Dan hal itu tidak akan bisa dilakukan kalau Bapak Ibu tidak punya kasih yang benar. Ini loh yang membedakan antara orang Kristen, kebaikannya orang Kristen dan kebaikannya orang dari agama yang lain. Kalau dari agama yang lain itu mereka baik supaya nanti bisa mendapatkan hal yang lain, mendapatkan yang kayak saya cerita tadi, melakukan hal yang baik supaya nanti kalau dia susah ada orang nolong. Tapi kalau kita tidak perlu, kasih aja kebaikan, tebarkan aja kebaikan, tebarkan aja kasih. Namanya juga agape. Nah sekarang kita akan belajar. Aduh angele Pak, kehidupan seperti itu angele. Sebenarnya Bapak Ibu, itu bukan tuntutan Bapak Ibu sebagai seorang jemaat saja, tetapi yang minta firman Tuhan. Yuk belajar yuk firman Tuhannya. Next deh. Nih 1 Yohanes 2 ayat yang ke-9 dan ayat yang 10. Waktu saya nyampaikan ini, orang-orang gereja saya itu kaget, ternyata ono ayat iki. Ini kayak tok nih gak tahu moco Alkitab. Ternyata ada ya ayat bunyinya kayak gini nih. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Apa Bapak Ibu? Ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 9, ayat 10. Barang siapa mengasihi, kata yang dipakai juga sama, agape, agapon. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Saya cerita mau menguraikan ayat yang ke-9 dulu. Ada banyak orang
menganggap dirinya sudah menjadi terang gara-gara dia jadi orang Kristen. Aku adalah terang, Yesus terang, maka aku langsung jadi terang. Tidak bisa. Terang itu jangan saudara harapkan terang itu ya. Bayangan saya dulu juga. Terang itu karena kita berbuat baik, maka hidup kita jadi terang. Oh, tidak seperti itu. Terang yang sejati itu hanya ada di dalam diri Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu adalah terang. Yesus berkata, aku adalah terang. Maka di bagian ayat itu sebenarnya Yesus sedang berkata bahwa Yesus adalah Allah. Itu pengakuan Yesus adalah Allah. Aku adalah terang. Or, bahasa Ibraninya adalah or. Yehior wa yehior itu di kitab Kejadian. Bahasa Ibraninya kira-kira seperti itu ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi Allah itu adalah terang dan Yesus itu adalah terang. Dan kita adalah orang yang memancarkan terangnya Yesus Kristus. Kita nggak bisa jadi terang sendiri Bapak Ibu. Jangan berharap bahwa kebaikan kita itu bisa membuat kita jadi terang, nggak bisa. Kita jadi terang karena Yesus Kristus. Kita itu sama seperti bulan itu loh. Dia bukan sumber terang, tapi seolah-olah orang melihat dia itu terang. Padahal terang dia dari mana? Matahari. Begitu juga dengan kita. Terang kita itu bukan karena kita berbuat baik, tetapi Yesus yang menjadi terang itu tinggal di dalam hidup kita. Katakan amin. Itu yang membuat kita jadi terang. Tapi masalahnya ada orang yang ngaku-ngaku jadi terang gara-gara dia beragama Kristen. Ayat ini menegaskan dengan hal yang luar biasa, dengan sangat dan penekanan kepada jemaat. Ayat ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Ya, barang siapa berkata ia berada dalam terang, akan ada banyak orang berkata ia ada dalam terang. Makanya ayat ini ditulis, barang siapa berkata ia berada dalam terang. Tetapi ia membenci saudaranya. Saudaranya itu adelpon, bukan berarti cuma saudara kakak adik, enggak. Semua orang-orang sesamanya. Maka Alkitab berkata ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ngeri. Jadi jangan GR kita ngomong bahwa hidup kita jadi terang. Jangan ngomong kalau kita sudah menjadi terang, kalau kita masih membenci saudara kita. Itulah sebabnya makanya kenapa kita tadi harus memiliki kesabaran dan kasih. Karena ada ayat ini Pak, Bu. Kalau enggak ada ayat ini, ya itu cuma himbauan-himbauan semata. Himbauan-himbauannya Bu Gembala, Pak Gembala aja. Ayo jadi orang baik, ayo sabar, ayo mengampuni. Tapi masalahnya ada ayat ini. Ada hubungannya dengan ayat ini. Apa hubungannya? Hubungannya supaya Bapak Ibu tidak menjadi terang yang palsu. Tetapi menjadi terang yang sejati, terang yang sesungguhnya. Yaitu hidup kita memancarkan Yesus. Bagaimana cara hidup kita memancarkan Yesus? Ingat bahwa Yesus itu adalah kasih. Kasih itu adalah Yesus. Yesus sama kasih gak bisa dibedakan. Maka ciri khas kasih itu harus kita miliki. Kalau kita hidup dalam kasih, maka saudara dengan gampang bisa sabar kalau ada orang lain yang dendam sama kita. Kalau Bapak Ibu hidup dalam kasih, maka saudara akan dengan mudah bisa mengampuni orang lain. Orang yang masih menyimpan kepahitan, masih menyimpan kebencian di dalam dirinya, saya jamin pasti orang ini tidak punya kasih. Walaupun dia ngomong dia tinggal dalam kasih, walaupun dia ngomong dia orang Kristen, walaupun dia ngomong aku wong Kristen, nek jarine wong Jawa, nek jarine wong Kupang, saya orang Kristen. Walaupun ngomong seperti itu percuma, kata Wan Abud. Karena itu hanya pengakuan-pengakuan dia tanpa bukti. Bukti kalau orang itu menjadi terang. Bukti kalau Yesus itu tinggal di dalam dirinya adalah dia tidak membenci saudaranya. Wi angelir. Salahnya saudara ngundang saya. Ya, tak terang no tak jelas-jelasnya biar tahu gitu. Bapak Ibu,
Walaupun yang saya sampaikan ini kelihatannya keras, saya mau kasih tahu Bapak Ibu semuanya. Ya. Sesuatu yang keras itu bukan, firman yang keras itu bukan berarti saya enggak suka sama Bapak Ibu atau saya ini wonge kasar, enggak. Saya menyampaikan apa adanya dan inilah memang standarnya firman Tuhan. Di Surabaya ada orang yang marah waktu saya ngomong ini. Benar. Dia enggak suka dengar firman Tuhan yang seperti ini. Maunya saya cerita tentang hal yang baik aja. Udahlah Pak, cerita tentang kasih yang enak-enak gitu loh Pak. Saya diprotes waktu itu. Saya bilang sama dia, kamu kalau sakit, nek wis loro, kamu itu pasti minum obat. Dan obat itu pasti pahit. Oh itu kan sakit Pak, oke. Kalau kamu enggak sakit, kalau kamu sehat. Sekarang saya tanya, orangnya ini udah umur sekitar 60-an. Kamu lebih suka mangan babi kecap atau mangan babi kailan? Ayo, mikir deh. Babi kecap Pak, ya, jujur berarti. Kamu enggak mikir kalau nek kakean mangan babi kecap apa? Kolesterol, darah tinggi, asam urat, kumat kabeh toh. Enak yang kamu makan, tapi tidak menyehatkan buat tubuh. Tapi coba mangan sayur. Bukan berarti mangan sayur terus kayak wedhus akhirnya Bapak Ibu. Kayak kambing Pak. Artinya ya makan sayurnya juga banyak begitu. Enak sayur itu. Nah enak, tanya anak-anak muda ini, anak-anak youth ini. Dek, Steven, kalau Steven suka sayur atau enggak? Iya, papanya dokter lah. Pasti suka. Coba anak-anak muda sekarang ditanya, seneng sayur atau seneng iwak? Sudah jawaban mereka kompak. Iwak. Karena kalau sayur apalagi bangsane pare, pemeneh, sayur singkong, godong kates, pahit, gak enak, percayalah gak enak. Pecel itu kita makan paling sebulan itu 2 kali, selebihnya kita makan bakso, soto, babi kecap, gitu-gitu itu. Tahukah Bapak Ibu, terlalu banyak makan hal yang seperti itu tidak menyehatkan, kayaknya enak. Begitu juga dengan kehidupan rohani Bapak Ibu. Bapak Ibu harus makan makanan yang sehat. Walaupun kelihatannya itu pahit, tapi itu menyehatkan Bapak Ibu. Begitu. Akhir zaman, pada saat akhir zaman nanti banyak orang akan mencari sesuatu yang nyaman di telinganya. Tapi kita ojo melok-melok. Kita bukan jemaat yang kayak gitu. Apa yang saya katakan itu dari firman Tuhan. Kecuali saya ngomong ngawur gitu ya, dari motivasi. Saudara pasti bisa. Ayo, bisa. Itu motivasi. Tapi saya nggak ngomong itu, saya ngomong dari firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, kembali lagi ya. Bahwa orang yang hidup dalam terang itu harusnya dia tidak membenci saudara. Jadi kalau saudara masih punya kebencian, bukan berarti tidak boleh. Ya saya bukan ngomong, nggak boleh enggak. No. Justru kalau kita punya kebencian itu, kita manusiawi, sik menungso, duduk malaikat, duduk gendruwo. Sampean masih manusia. Cuma masalahnya adalah selesaikan dengan firman Tuhan. Gak mungkin kita kebal terhadap yang namanya kebencian. Ya, ada orang mangkelno gitu kita malah, pinter ya, luar biasa, mangkelno hatiku. Itu gendeng gitu. Kebencian pasti kita miliki, tetapi masalahnya saudara harus selesaikan dengan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Belajar mengampuni. Begitu ada kebencian dalam hati kita, saudara mesti sakit hati. Masuk kamar atau saudara merenung sebentar, kemudian lepaskan pengampunan. Itu namanya hidup dalam terang. Bukan berarti tidak punya kebencian sama sekali, kita berarti nggak punya perasaan atau gendeng iku mau. Saudara nggak seperti itu. Kebencian masih bisa tinggal dan Bapak Ibu, kebencian itu tidak ada orang yang kebal melawannya. Baik orang yang baru masuk Kristen maupun orang Kristen yang lama seperti saya ini, seperti Pak Yo ini. Semuanya orang pasti pernah kena yang namanya kebencian itu. Cuma masalahnya adalah bagaimana saudara menyelesaikannya. Ketika kebencian itu saudara biarkan tinggal di dalam hati kita, tumbuh di dalam hati kita sampai kemudian tumbuh menjadi akar pahit. Kebencian itu akan merusak terang saudara. Itu sama seperti saudara jadi terang karena Kristus, tapi terangnya diletakkan di bawah gantang. Gak ketok blas.
Seperti itu. Jadi saya kasih tahu Bapak Ibu, sekali lagi ya, kebencian itu merusak hidup saudara. Jangan anggap remeh kebencian. Mengapa? Karena ayat selanjutnya. Ayat 10 ini sedang memperhadapkan vis a vis, memperhadapkan antara kebencian dengan kasih. Makanya saya bilang tadi, saya ulangi lagi ya. Tidak mungkin orang ketika masih punya kebencian, dia sudah punya kasih. Gak mungkin. Tapi bukan berarti orang tidak mungkin bisa gak benci, enggak. Kita bisa membenci, tapi kita selesaikan dengan kasih Tuhan dengan cara melepaskan pengampunan. Dan ketika saudara melepaskan pengampunan itu, walaupun itu berat, tapi itu kita belajar supaya hidup kita itu benar-benar menjadi terang yang sejati. Muncul menjadi terang yang sejati. Jadi terang yang sejati itu bukan karena kita memaksakan diri kita, ayo jadi terang, biar ngono, enggak. Bukan. Tapi ketika kita melihat kehidupan Yesus dan kita melakukan persis seperti apa yang dilakukan Yesus. Apa sih sebenarnya yang dilakukan Yesus itu? Mengasihi, cuman mengasihi. Ketika Yesus di atas kayu salib, sebentar lagi kita masuk Paskah ya. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia dipermalukan oleh orang Romawi, orang Yahudi mempermalukan. Tuhan Yesus itu bisa saja Bapak Ibu. Ketika di atas kayu salib dia langsung menghukum orang-orang itu bisa. Kalau Yesus punya dendam, maka kalau Yesusnya saya ya, ini kayak aku ini kan saya dulu itu orangnya itu gampang gak suka sama orang gitu. Saya dulu itu gitu. Ada orang yang menyakiti hati saya tak bales. Apalagi saya jadi Yesus, asik. Maka saya akan ngomong, ini orang-orang Yahudi yang nyuruh saya disalib itu keroken kabeh. Saudara tahu keroken? Gatelan kabeh. Ini kabeh. Saya senang disalib. Kapok kan ya. Yes. Orang Romawi ndase pindah nang ngene nguri. Wah, hebat kan saya. Itu kalau Yesusnya saya, tapi untung duduk aku. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia di atas kayu salib dan dia melihat di atas kayu salib itu melihat orang-orang yang membenci dia, memfitnah dia, mengata-ngatai dia. Dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama seperti Tuhan Yesus, kita sebagai orang Kristen yang disebut pengikut Kristus adalah ketika ada yang membenci saudara, ada yang memfitnah saudara, ada yang memperlakukan sesuatu yang buruk kepada saudara. Doa kepada Tuhan, Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh enak Pak. Enak dia yang sudah menyakiti hati saya. Perhatikan saudara, sama seperti Tuhan memproses kita. Ketika kita memiliki kebencian, Tuhan juga proses kita, akan ingatkan kita. Tuhan pasti juga ngingetin orang itu. Loh kalau dia nggak mau diingetin Pak. Ada ayatnya. Yang ngaku-ngaku jadi terang. Hati saya sakit. Biasanya banyak jemaat yang biasanya sakit hati sama pendeta. Di Surabaya itu akeh Bapak Ibu. Saya di Surabaya itu jadi wakil ketua Asosiasi Pendeta Indonesia. Jadi saya ketemu sama jemaat yang sakit hati sama pendetanya itu, jemaatnya itu ngadep saya. Itu mereka ngomong sama saya, pendeta saya gini. Saya cuma kasih tahu sama dia. Sama seperti kamu diproses sama Tuhan, pendetamu juga pasti diproses. Loh kalau dia enggak mau tahu Pak, dia kayaknya enggak mau berubah. Sederhana. Nih ayat 9. Dia ngomong hidup dalam terang, tetapi sebenarnya hidupnya tidak ada dalam terang. Di dalam dia ada kegelapan. Dan orang yang hidup di dalam kegelapan itu menyesatkan. Makanya orang yang membenci orang lain itu menyesatkan. Penyesatan itu bukan hanya ada di pengajaran. Yang kita sering kali diajarkan kan penyesatan di dalam bidang pengajaran. Tetapi justru penyesatan yang paling berbahaya itu adalah penyesatan dalam tindakan. Koyok-koyoknya jadi terang, padahal hidupnya dalam gelap karena masih ada kebencian. Makanya Bapak Ibu, berhati-hati ketika kita punya kebencian. Ada orang di jemaat kami itu, ya, sudah 20 tahun suaminya itu nggak disapa. Loh kok bisa ya? Mereka bisa tinggal dalam satu rumah, tapi bojone nggak disopo. Jadi nek gawe no kopi itu klutik-klutik didekek di situ aja.
Moro-moro wis entek. Jadi kayak nyugui ini loh, kayak nyugui dewa gitu loh. Kayak nyugui kayak orang cengbeng gitu loh. Kopi ning kong tek, diombe iki mau. Padahal enggak, yaitu menguap kopinya. Bisa 20 tahun dia enggak nyapa adiknya, enggak nyapa kakaknya, enggak sapa-sapaan. Mama sama anaknya itu, mamanya itu kalau datang ke rumah anaknya itu dikira pasti njaluk duit ya, Ma. Menyakitkan banget. Ada orang yang membenci mamanya sampai seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Walaupun seberapa orang membenci Bapak Ibu, membenci saudara, gak ada alasan untuk saudara gak ngampuni. Mengapa? Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan. Maka saudara harus mengampuni. Saya gak mampu Pak, mampu. Karena saudara punya kasih. Karena kalau kita gak mengampuni, masalahnya bahaya. Itu artinya kita tidak hidup dalam terang. Gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya, hidup orang yang membenci itu pasti tidak bisa mengasihi. Next. Ya, kebencian itu adalah ketidakhadiran kasih dalam hidup kita. Jadi makanya perhatikan baik-baik. Kalau masih ada kebencian, jangan ngomong, aku mengasihi. Aku mengasihimu, kau sahabatku, kau saudaraku, itu hanya lip service. Do not be easy, become lip service. Gitu. Ojo sok gampang dadi wong lamis, itu bahasa Inggrisnya itu tadi. Lagu Ojo Lamis. Kalau di Inggris kan kayak gitu. Lambene lamis, kau sahabatku, kau saudaraku, tapi masih ada kebencian. Saudara, saya ngomong seperti ini bukan berarti saudara tidak boleh punya kebencian. Boleh, tapi jangan tinggal lama-lama dalam hidup saudara. Segera selesaikan, segera ampuni orang lain. Dan kalau saudara sekarang punya kebencian dalam hatimu sekarang ini ya firman Tuhan ini bukan untuk orang lain. Ojo nyenggol wong liya. Iku kon gawe awakmu, kon suka benci-benci sama orang lain, ndak. Itu buat kita. Tuhan ingin agar saudara berubah sekarang ini. Belum terlambat Bapak Ibu. Belum terlambat, segera ubah hidup kita. Gitu. Jadi ketika kita memiliki kebencian, maka itu namanya kasih itu tidak hadir dalam hidup kita. Makanya kebencian itu merusak. Next. Ini loh sebenarnya yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya gambar dengan gambaran sederhana. Kita dulu kan masih berdosa, sinful nature, kodrat dosa. Mungkin ini Bapak Ibu juga sudah tahu ya, mungkin sudah diajar berkali-kali sama Pak Yu sama Bu Kris juga. Kita ini dulu masih sinful nature gini, punya sinful nature, punya kodrat dosa, punya pedang tapi didelik no. Koyok-koyok dadi wong apik, tapi pedangnya siap ditebaskan ke orang lain gitu ya, siap menyakiti hati orang lain gitu. Nih. Tetapi orang-orang yang seperti ini dicari Tuhan. Untuk apa? Digarap oleh Tuhan, didandani, diperbaiki, diproses. Dan penggarapan itu tidak dilakukan oleh diri kita sendiri. Mboten saged, tidak bisa, cannot, Bapak Ibu. Penggarapan itu dilakukan oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya pentingnya Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita. Bagi saudara yang belum pernah didoakan baptisan Roh Kudus, nanti minta Bu Gembala sama Pak Gembala untuk didoakan baptisan Roh Kudus, begitu ya. Roh Kudus itu selalu menuntun kita kepada segala kebenaran. Selalu menuntun kita kepada segala kebenaran. Makanya Bapak Ibu, jangan bilang gak bisa bersabar. Jangan bilang gak bisa mengasihi. Karena bersabar dan mengasihi itu bukan karena kita memiliki kekuatan untuk bisa melakukan kesabaran dan kasih. Tetapi masalahnya adalah maukah kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk bersabar dan mengasihi. Itu. Saudara gak bisa sabar dan mengasihi dengan kekuatan sendiri. Oleh karena itulah kesabaran ya dan mengampuni kalau orang lain itu tadi, orang yang tidak Kristen, tidak percaya pada Tuhan Yesus, memiliki motivasi yang lain, tapi orang Kristen tidak. Kita nggak usah memiliki motivasi apa-apa. Mengapa? Karena itu justru Roh Kudus menggarap kita. Supaya apa kita digarap oleh Roh Kudus? Supaya tadi kodrat dosa menjadi kodrat Allah, divine nature. Karena saudara dipersiapkan untuk jadi orang yang memiliki divine nature atau kodrat Allah, karena saudara dipersiapkan menjadi ahli waris kerajaan Allah nantinya.
Saudara, ketika saudara nanti diberkati, saudara tidak akan jadi orang yang pelit. Kalau saudara ketika diberkati, saudara bisa memberi, menolong orang lain tanpa perlu meminta pertolongan. Apalagi ketika saudara memberkati pelayanan, jangan berharap nanti akan ditambahkan 30, 100 kali lipat. Jadi ketika memberi perpuluhan ngenteni, aku ingin perpuluhan 1 juta. Nek 30 kali lipat berarti 30 juta. Harusnya bulan depan omset saya 30 juta. Enggak gitu. Ketika kita membantu pelayanan, membantu saudara kita, saudara membantu orang yang susah, enggak usah minta kembalian, enggak usah minta nanti orang akan nolong kita, enggak perlu. Kita menolong mereka karena kita punya kasih. Amin Bapak Ibu. Lanjut. Iki suwi lho ya. Nah, saya mau memberikan contoh kehidupan seseorang yang namanya Yosef. Ada di sini nama Pak Yosef? Yosef? Oh ada ya? Enggak ada? Oh enggak ada. Ya. So, contoh kehidupannya Yosef. Yusuf, ya Yosef atau Yusuf. Dia anak nomor 12 dari 13 anak. Ada yang bilang anak nomor 11 dari 12. Tapi ini yang nomor 12 dari 13 ini memasukkan anak perempuan namanya Dina. Ada lagi anaknya Yakub itu Dina, ya. Dia dikasihi oleh ayahnya, favor by his father. Ayahnya sangat mengasihi dia sampai dibelikan baju yang berwarna-warni gitu. Saya pikir dulu itu apa sih baju maha indah yang dikatakan Alkitab yang dibelikan Yakub untuk Yosef itu apa? Ternyata bajunya itu menurut arkeologi saat itu, bajunya warnanya macam-macam. Ada merah, kuning, hijau, kayak pelangi. Oh, lah nek saiki kamu mau Stephen disuruh pakai baju pelangi? Zaman dulu itu baju maha indah Bapak Ibu. Karena zaman dulu bajunya polos satu warna. Jadi ketika ada baju warna-warni itu indah. Ya pokoknya baju itu bagus lah kira-kira seperti itu. Saking bagusnya waktu itu saudara-saudaranya sampai iri. Dia dikasih oleh ayahnya. Tetapi dia resented by his brother. Dibenci sama saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya itu iri. Jadi seorang Yusuf ini, anak yang dikasihi oleh ayahnya dibenci sama saudara-saudaranya. Mari kita lihat, kebencian itu tidak berhenti sampai di situ. Dia kemudian dijual sebagai seorang budak oleh kakak-kakaknya, sama kokonya dia dijual. Bayangkan, saya bayanginnya ya, kok bisa ya setega itu ya. Saya bayanginnya Yusuf ketika diangkat dari sumur, kemudian dia dibawa sama orang, tangannya diikat. Kak, aku dibawa kemana, kan masih kecil waktu itu, masih muda sekali ya. Kak tolong kak, kak tolong kak. Kakaknya malah berkaca pinggang. Cepat pergi. Lebih baik kamu gak ada di sini. Saya bayangin mungkin Yusuf bukan hanya nangis air mata Bapak Ibu. Hatinya itu kayak merasa tertolak gitu loh. Kakak-kakaknya yang harusnya ngelindungi dia, dia anak terakhir, mau terakhir gitu, nomor 11. Ternyata dia dijual sama kakaknya. Ada banyak alasan bagi Yusuf untuk dendam sama kakaknya kan. Ke-10 kakaknya itu dia punya 1001 alasan untuk mendendam. Dan ketika dia melakukan pembalasan kepada kakaknya, mungkin kita akan paham, oh iya wajar lah kokonya jahat gitu. Gitu ya, jadi dia dijual, bayangin. Kemudian dia difitnah, falsely accused, dituduh sama istrinya Potifar. Saya bayangin Yusuf udah kerja baik-baik. Saudara mungkin sama seperti saudara ya, kerja baik-baik di kantor, di perusahaan. Difitnah sama teman satu kerjaan. Diomongin yang buruk-buruk, hasil kerja kita diomongin, dikatakan hasil kerjanya dia. Yusuf juga diperlakukan hal seperti itu. Yusuf punya 1001 alasan untuk membalas kepada istrinya Potifar. Lanjut. Bahkan dia ditaruh di penjara. Ditaruh di penjara itu dia punya teman juru minuman. Juru minumannya sudah lolos, dia udah pesen tolong ya, nanti aku keluarin. Kamu kan sudah lolos, mau minta tolong. Lali juru minuman ini, 2 tahun ditambahin mau di penjara malah. Dia punya 1001 alasan untuk orang-orang yang melupakan dia. Yusuf itu punya 1001 alasan untuk membalas orang-orang yang melupakan dia. Dan kesempatan itu datang ketika Yusuf benar-benar mulai diangkat oleh Tuhan. Yusuf mendapatkan perkenanan Tuhan menjadi penguasa kedua di
Mesir. Dan ketika dia memegang kekuasaan yang begitu luar biasa, Fir'aun setelah itu dia orang kedua setelah Fir'aun, dia bisa melakukan apapun. Harusnya kakaknya, istrinya Potifar, dan juga temannya juru minuman itu mestinya dipanggil semuanya. Sini. Terutama kakaknya. Kamu dulu ngapain jual aku? Harusnya dia seperti itu. Dan dia bilang, penjaga, bunuh mereka pelan-pelan. Kita mungkin sangat maklum. Terutama juga ke istrinya Potifar. Ini orang ini dibinasakan juga. Nah kalau juru minuman itu mungkin gak berat-berat masuk penjara lagi gitu. Tak tambahi. Kamu melupakan saya 2 tahun, tak tambahi petang tahun. Nah bonus silakan di sana. Tapi apakah Yusuf melakukan itu Bapak Ibu? Sama sekali tidak. Pertanyaannya kenapa dia bisa seperti itu? Dia orang baik? Bukan. Yang baik adalah Tuhannya. Yusuf memiliki Elohim Yahweh yang luar biasa. Dan Yusuf menghidupi kasih Tuhannya itu dalam dirinya. Ketika Yusuf bertemu dengan kakaknya, Yusuf justru memberi pengampunan kepada mereka. Ini loh yang terjadi Bapak Ibu. Akhirnya Tuhan memberkati dia di banyak hal yang dia lakukan. Apapun yang dikerjakan tangannya itu mendatangkan berkat. Karena dia setia kepada Tuhan di dalam segala situasi. Faithful to God in every circumstance. Pada saat dia dibenci, pada saat dia dibuang, pada saat difitnah, dia cuma melepaskan pengampunan. Tok. Artinya Bapak Ibu, sekarang waktunya ya. Jemaat GBTEK yuk 1 step lagi. Bukan hanya menjadi jemaat yang senang kumpul-kumpul, tetapi belajar untuk bersabar. Belajar untuk melepaskan pengampunan di antara kita lebih dulu aja. Nanti saudara bisa berkembang ke saudara-saudara kita di rumah. Itu yang disebut sebagai menjadi terang. Coba bayangkan kalau semua jemaat seperti itu. Jemaat GBTEK akan punya ciri khas satu. Yaitu apa? Jemaatnya memiliki harmonisasi kasih yang luar biasa. Orang lain bisa lihat gak? Pasti bisa lihat. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan mungkin tersembunyi kalau ada terang di sana. Amin Bapak Ibu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi terang yang sejati? Seperti Tuhan Yesus Kristus yang menjadi terang yang sejati. Hidup kita memancarkan terang dari kasih Kristus. Masih ada enggak ayat? Nah ini. Ayat terakhir. Ya, bagian terakhir. Ayat yang paling disukai. Ayat apa? Terakhir. Tuhan Yesus pernah menyatakan bahwa orang membunuh itu bukan karena dia membunuh. Karena membenci orang bisa membunuh. Tuhan Yesus tidak asal ngomong. Ada ayatnya. Kejadian 37 ayat yang keempat, ini masih kisah Yusuf. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka pertama yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Ciri khas orang yang membenci orang lain adalah gak mau nyapa dengan ramah. Omongannya cuma pedot-pedot. Shalom, shalom. Apa kabar Ci? Apik. Bahkan mungkin kita gak mau lihat mukanya orang itu. Loh ya apa kemarin? Sudah sembuh sakitnya? Wis ngerti aku ngene kene ngono sik cedak kok wis sembuh ta durung. Sengit omongane. Ciri-ciri khas orang yang membenci itu kayak gitu. Nah, saudara-saudaranya Yusuf juga gitu. Pasti pada saat itu Yusuf ketika bawa rantang, makan taruh situ. Makan waktunya makan, taruh situ. Yusuf naruh itu pelan-pelan. Jangan duduk dekat makanan. Gue mau incipi. Yusuf pergi gitu. Wes nang mulai, lapor nang ngene kene. Kok aku disuruh nungguin sama papa, suruh nungguin Koko, suruh lihat kerjaannya. Mau mata-mata ya? Pokoknya apapun yang dilakukan salah semuanya. Nah ini ciri khas orang yang punya kebencian Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perhatikan diri kita. Kalau sudah mulai jawab pertanyaannya orang singkat-singkat, kita mulai membenci. Atau kalau kita ngomong sama seseorang masih omongannya singkat-singkat, itu berarti orang lain membenci kita. Apa reaksi kita? Oh ya tak bales Pak. Jangan. Saudara belajar mengampuni. Ada orang ngomong kayak gitu singkat-singkat, ya wis tetap disopo aja diajak guyon.
mengampuni. Bapak Ibu, mungkin dulu saudara kita punya teman yang dekat. Tapi karena satu hal kita mungkin tidak bisa lagi bersama-sama dengan dia. Tapi jangan pernah membenci dia ya. Caranya bagaimana? Jangan pernah tidak menyapa dia. Tetap disapa, berarti itu kita sudah punya pengampunan. Tapi kalau kita sudah benar-benar tidak mau putus hubungan, kita berarti masih punya kebencian. Saudara biasa aja, tetap memiliki pengampunan, tapi mungkin tidak sama seperti dulu ya. Nggak bisa seperti dulu udah kemana-mana bareng-bareng ya. Kita tetap nyapa, tetap ngobrol, nggak apa-apa. It's okay. Artinya kita sudah selesai dengan diri kita. Dalam menghadapi masalah, kita ini sering mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Gitu. Gak penting sekarang ini mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting kalau ada kebencian atau kita dibenci sama orang lain, lepaskan pengampunan. Belajar sabar, wis pentingnya cuma itu aja. Karena begini Bapak Ibu, ayat yang ke-37, ayat yang ke-4 ini gak berdiri sendiri. Ada ayat yang ke-18, ini loh alasannya. Dari jauh ia kelihatan kepada mereka, Yusuf kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Makanya kebencian itu berbahaya karena bisa membunuh orang lain. Walaupun kita benci kepada orang lain, kita tidak mau membunuh. Tapi kadangkala kita itu gini, orang yang kita benci, mari ngono loro. Kita kualat mbek aku itu. Pemeneh wonge mati. Kualat mbek aku, salah dhek dhisik. Aku dhisik disakiti, mati kon saiki. Itu sudah sampai di sini kebenciannya. Jangan punya yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saudara, tahukah bahwa orang-orang yang Tuhan izinkan ada di sekitar kita untuk membenci, dendam pada kita itu sebenarnya dia sedang diizinkan oleh Tuhan untuk mendandani hidup kita. Supaya saudara bisa belajar jadi orang yang sabar, saudara dipertemukan dengan orang sing mangkel no. Iya, orang sing paling mangkel no itu justru Tuhan izinkan untuk menjadikan saudara jadi orang yang sabar. Makanya kenapa saudara gak usah benci orang-orang yang seperti itu. Itu Tuhan pakai loh. Semua ini hanya bisa dijalani oleh orang-orang yang memiliki kasih Kristus di dalam kita. Saya minta tolong pemain musik. Oke ya Pak Samuel. Hanya orang-orang yang memiliki kasih Kristus lah yang bisa melakukan ini semuanya. Kalau kita gak punya kasih Kristus, dasarnya kasih Kristus gak bisa. Mboten saged. Makanya yang pertama adalah yang harus kita lakukan. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah sekalipun mengundang Yesus masuk dalam hidup kita, undang Yesus masuk dalam hidup kita. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengundang Yesus masuk di dalam hidup kita, yang perlu kita lakukan itu apa? Jadilah terang yang benar. Jangan ada kebencian atau mengizinkan kebencian itu tetap tinggal dalam hidup kita. Segera selesaikan secepatnya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak Ibu, saya bisa minta semua orang di tempat ini tutup mata ya. Yes, supaya gak ada yang merasa dipermalukan. Bagi Bapak Ibu yang saat ini mau belajar untuk mulai membuang kebencian di dalam hidup kita, dengan cara mulai belajar melepaskan pengampunan. Mungkin kau sudah terlalu lama menyimpan kepahitan itu dalam diri. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang pagi siang hari ini memutuskan untuk melepaskan pengampunan kepada siapapun yang kau benci. Kalau ada orang-orang seperti itu, Bapak Ibu bisa taruh tangannya di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini. Ada, puji Tuhan. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Gak apa-apa, kita gak kebal sama kebencian kok Bapak Ibu. Saya pun juga iya. Saya juga pernah benci orang lain. Tapi masalahnya bagaimana caranya kita menyelesaikan hal itu. Ya, bagaimana cara kita menyelesaikan semuanya. Ada lagi? Saya mau berdoa dari tempat ini. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Mereka sedang berkata, Tuhan, aku mau melepaskan semua kebencian ini dalam diriku. Mencabut semua kebencian dalam diriku ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, bebat luka-luka mereka Tuhan. Bebat luka batin mereka yang selama ini membenci orang lain atau saudara kami. Bebat kami Tuhan, supaya kami bisa melepaskan pengampunan itu kepada semua orang yang kami benci, yang selama ini kami rasakan pahit kepada mereka. Tuhan, mari semakin sempurnakan firman ini tinggal di dalam kehidupan kami semuanya, supaya hidup kami benar-benar menjadi terang yang sejati. Hidup kami benar-benar menjadi hidup jemaat-jemaat-Mu yang penuh dengan harmoni, dengan kasih-Mu Tuhan. Supaya semua orang melihat kami, mereka melihat Yesus tinggal di dalam hidup kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus semakin memperlengkapi firman Tuhan kepada setiap orang yang saat ini naruh tangannya di dada mereka Tuhan. Mereka mau berubah dan mau diubahkan oleh Roh Kudus. Sungguh indah Kau. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita nyanyi lebih luar biasa pada Tuhan. Boleh angkat tangan, boleh angkat wajah. Sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang sambil bersyukur katakan pada Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang. Yang sekali lagi, lebih dahsyat lagi, kita pandang Tuhan, kita nyanyi pada Tuhan, katakan, dah Kau Tuhan penuh kasih dan sayang. Katakan, Tuhan, Kau tempat perlindungan kami, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan. Sumber
luka. Tuhan, semakin lengkapi Tuhan setiap firman yang telah kami dengar, supaya kami benar-benar menerima kepenuhan Kristus di dalam hidup kami. Kasih itu benar-benar dimiliki oleh setiap orang di tempat ini. Dan ketika ada orang-orang yang masih belum melakukan kasih ini, kami bisa menolong mereka Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Tuhan, kami penuh kelemahan, tetapi kami tahu Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Pakai kami semuanya untuk menjadi orang-orang yang menjadi terang yang sebenarnya, yaitu membawa nama Kristus semakin dipermuliakan atas kehidupan kami, dan Kristus tinggal di dalam hidup kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus semakin memperlengkapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Saya kembalikan lagi sama pemimpin pujian. Puji Tuhan. Cek. Puji nama Tuhan. Sungguh terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami segenap jemaat Eklesia Keluarga Allah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hari untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan pada pagi hari ini. Mari saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Saya undang petugas untuk membantu mengedarkan persembahan. Kita akan pujikan lagu Satukanlah Hati Kami. Bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sekali kita katakan bergandengan tangan, bergandengan tangan. Saya undang Bu Grace untuk maju ke depan, pimpin kita dalam doa persembahan dan doa berkat. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau sudah memberikan anugerah yang tidak terbatas kepada kami. Kasih yang agape Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan biarlah ini Tuhan, sebagaimana Engkau menghendaki, kami pun juga mempraktekkan kasih agape itu di dalam hidup kami. Sehingga dunia boleh melihat dan dunia boleh mengenal siapakah Engkau melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk boleh sabar terhadap seorang, terhadap yang lain, terhadap orang-orang yang sudah membenci kami, berkhianat terhadap kami, dan mengampuni mereka sebagaimana Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, kami tahu ini bukan hal yang mudah, tetapi kami percaya kami tidak berjalan seorang diri. Roh Kudus itu akan memampukan kami
sehingga kami sanggup melakukan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sekali lagi, dan biarlah kami boleh berjalan dan mempraktekkan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Bapak Hari yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau memakai hidupnya lebih lagi untuk memberkati banyak jiwa dan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala persembahan yang telah kami berikan boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan dan memuliakan Bapa di surga. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus bertindak. Tuhan akan memproses kami untuk menjadi makin indah dan makin sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa Surgawi mengalir dalam hidupmu. Kasih dari Tuhan Yesus yang sudah memberikan hidupnya, nyawanya untuk kita, akan mengaliri hati kita dengan kasih agape, dan kekuatan dari Roh Kudus akan menyertai engkau, memberikan kemampuan untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Silakan